Halo Sobat Petualang, saya mau sedikit cerita. Ini tentang pengalaman saya sendiri, yaitu kejadian sekitar tahun 95. Jadi waktu itu saya naik ke puncak Semeru. Start dari Malang bertiga, 3 orang. Sebenarnya saya waktu itu kurang serak juga, soalnya memang kondisi badan kurang fit, dan teman tadi itu mendadak mengajaknya tanpa rencana. Sedangkan saya sendiri kalau untuk melakukan pendakian itu harus benar-benar direncanakan secara matang baik dari perbekalan, finansial, dan fisik. Dan yang terpenting adalah fisik. Jadi nggak boleh asal-asalan. Berhubung teman saya ini dua-duanya itu belum pernah naik ke puncak Semeru, jadi mau nggak mau saya ikut ngikuti dia. Nah, setelah start sampailah kami ke Ranupane. Setelah melakukan registrasi dan segala macam, kita naik jalan santai karena memang fisik kurang fit dan kurang memungkinkan. Saya sudah bilang sama teman kalau memang saya kurang fit fisiknya, jadi nggak bisa cepat-cepat, jadi santai. Setelah sampai Ranukumbolo, dan waktu itu sampai Ranukumbolo istirahat semalam, memulihkan tenaga. Paginya kita start lagi. Setelah melewati Oro-Orombo, kondisi fisik saya semakin drop, dan kayaknya saya nggak bisa sampai puncak. Kemudian atas inisiatif dari saya yang sudah 2 kali naik ke puncak Semeru, jadi saya bilang sama teman, kita cari orang, mungkin ada yang ngecamp di Kalimati, dan nanti setelah sampai Kalimati saya silakan kalian tinggal sendirian, kalian bareng-bareng sama rombongan yang lain naik ke puncak Semeru. Dan sesampainya Kalimati, dan memang benar, memang ada waktu itu rombongan dari Bandung 5 orang. Setelah ngobrol-ngobrol, kalau nggak salah waktu itu sampai Kalimati jam 6, jam 5, jam 6-an lah, nggak ingat saya, soalnya lama sekali kejadiannya itu. Ya, setelah ngobrol-ngobrol, istirahat sebentar, kita mendirikan tenda, istirahat. Akhirnya kita kenalan sama yang kelompok dari Bandung tadi, dan saya minta tolong sama mereka. Saya nitip teman saya yang 2 ini, karena mereka memang orang baru dan belum tahu medan sampai ke puncak. Awalnya teman saya yang 2 itu nggak mau. Kalau memang nggak sampai puncak, ayo kita balik, kata teman saya. Daripada salah satu ketinggalan kan nggak enak, kata teman saya. Cuma berhubung saya sudah pernah merasakan puncak dan mereka belum, kan kasihan. Jadi saya paksa mereka, ayo nggak apa-apa, aku tinggal di sini, kamu naik sama rombongan dari Bandung, tinggal di sini nggak apa-apa, aku sudah biasa kok, kata saya gitu kan. Ya. Akhirnya setelah sekitar jam 11, jam 11-an malam waktu itu, race dari Kalimati menuju puncak. Dan di Kalimati itu saya benar-benar seorang diri, nggak ada teman. Dan setelah
ditinggal nggak lama, sekitar kurang lebihnya 1 jam. Nah mulai dari situ kejadian-kejadian yang aneh terjadi. Ya sebenarnya saya nggak begitu menghiraukan sih, cuman ada yang janggal kan, namanya di tengah hutan jauh dari semua penjuru perkampungan yang ada di situ, kok dengar musik dangdutan kayak orang kawinan gitu. Jadi selang-seling musik dangdut, nggak lama lagi sayap-sayap hilang suara kan, ganti musik gamelan Jawa kayak model orang wayangan kayak itu. Terus nggak lama lagi orang dangdutan lagi. Cuma ya namanya kita di tengah hutan seorang diri, ya seperti sekarang ini saya seorang diri, nggak ada siapa-siapa, seorang diri. Dan cerita horor, bayangkan, kalian bayangkan ya. Dan setelah itu sebenarnya sih yang bikin ciut nyali saya bukan itu. Yang bikin ciut nyali saya suara anjing hutan. Mulai dari saya ditinggalkan teman-teman saya tadi, suara anjing hutan tuh nggak henti-hentinya terus berbunyi. Selang-seling suara anjing hutan menggonggong yang melolong, suara gamelan, suara orang dangdutan. Coba kalian bayangkan di tengah hutan, seorang diri tengah malam dengar suara-suara kayak itu. Bayangkan kayak apa. Nah akhirnya nggak lama, ya sejam atau sejam setengah dari kejauhan ada orang nyenter. Oh ini mungkin pendaki, ada pendaki yang menyusul dari belakang mungkin, kata saya kan, dalam hati saya itu. Jadi ya sedikit tenang lah, ada teman kan, paling enggak ada teman ngobrol lah di Kalimati itu kan. Nggak lama datang satu orang. Dalam hati, orang ini kok nekat jalur tengah malam trek kayak itu sendirian. Tapi saya tetap berpikir positif ya. Setelah basa-basi kenalan, oke, saya bikinkan kopi kan, minum kopi berdua ngobrol, bilang kalau dari Universitas Kristen Indonesia, UKI ya, ada UKI. Nah setelah ngobrol, saya tanya mana rombongannya. Oh saya memang dari Jakarta saya sendiri mas, nggak ada rombongan, memang saya niat buat pendakian ini sendirian saja gitu ya. Terus ngobrol nggak lama, setelah kopi habis sekitar 15 menit dia izin meninggalkan saya, katanya mau langsung nyusul yang rombongan kan saya ceritakan tadi kalau ada rombongan saya sama orang Bandung sudah naik. Jadi dia cerita mau nyusul mereka kan. Jadi saya bilang, apa sampean sudah pernah naik ke Semeru? Belum, baru kali ini. Jadi saya sarankan, saya bilang sama dia, kalau saya boleh menyarankan sebaiknya jangan, baik tunggu besok pagi atau nanti kalau ada rombongan datang lagi. Enggak apa-apa ya, kayak itu katanya kan. Ya berhubung gimana lagi, saya sudah sarankan kayak itu, dia tetap memaksa naik. Ya silahkan, please silahkan ya, nggak berhak juga untuk melarang kan. Cuma dalam hati saya, ini orang kok nekat sekali, belum pernah naik ke Semeru tengah malam sendirian juga. Akhirnya dia naik, dan setelah naik nggak lama muncul lagi suara-suara tadi, suara gamelan, suara orang dangdutan, suara anjing. Bener-bener ciut nyali saya waktu itu. Yang bikin ciut anjing hutan. Akhirnya saya putuskan naik ke atas pohon. Jadi semalaman saya tidur di atas pohon, saya ikat badan saya.
jujur saya takut sama anjing tadi. Soalnya yang namanya di tengah hutan kan nggak tahu kita kondisi seperti apa kalau datang gerombolan anjing hutan, ya kan. Sedangkan kita waktu itu saya waktu itu cuman bawa pisau lipat aja, pisau lipat buat bekal. Misalkan ada 5 ekor anjing atau 4 ekor anjing, habis saya. Nah, saya putuskan naik ke atas pohon, tidur semalaman, tidur di atas pohon. Saya ikat badan saya pakai tali. Ya sambil tidur ayam kayak gitu, nggak bisa pulas nggak. Setelah fajar agak terang, saya turun. Jadi semalaman tuh di atas pohon tuh suara-suara kayak itu tadi tetap kedengaran. Dangdutan, yang gantian gamelan, yang suara anjing terus gantian. Ngopi dulu. Sadu ngopi sendirian di tengah hutan. Jadi dan dengan kondisi fisik yang sangat lemah karena memang orang fit tadi itu, dan mental yang sudah down, saya putuskan fajar waktu itu saya turun, kemudian saya buka lagi, masuk ke tenda, istirahat di situ. Dalam hati kan kalau sudah ada matahari nggak mungkin lah ada anjing, nggak ada. Dalam hati kayak itu, sambil menunggu rombongan teman-teman saya turun dari puncak. Sekitar, kurang ingat saya jamnya jam berapa, tapi yang pasti waktu itu belum tengah hari datang rombongan dari puncak. Jadi 5 dari Bandung, 2 teman saya. Jadi saya tanya, memangnya mana yang teman dari Jakarta tadi? Mereka heran, teman dari Jakarta, teman yang mana katanya kan. Jadi saya ceritakan kalau malam tadi itu ada 1 orang dari Jakarta naik ke puncak. Katanya sudah saya sarankan jangan naik sendirian, cuma dia nekat. Akhirnya saya lepas naik ke dia, dan ternyata teman saya sama rombongan orang Bandung tadi nggak melihat, nggak ketemu. Jadi dalam hati, orang ini hilang, tersesat atau gimana kan. Kemudian saya turun sama rombongan teman saya, sama rombongan Bandung tadi turun. Setelah sampai di Ranukumbolo, saya tanya sama orang yang masih ngecamp di sana kan waktu itu ada yang memang nggak net ke puncak, ada memang destinasinya, tujuan akhirnya cuma di Ranukumbolo aja. Sudah berapa hari, 2 atau 3 hari gitu. Saya tanya kan, mas apa ada melihat kemarin tuh 1 orang dari Jakarta yang nekat naik? Katanya nggak ada, dia bilang nggak ada. Mulai curiga saya. Jadi pikiran tuh mulai nggak enak, mulai curiga. Biar turun. Nah, setelah sampai di Ramunupane, sampai di pos rekrutasi, saya ceritakan kejadian tadi sama penjaga di situ, pengawas di situ. Sama pengawas di situ, saya lihat, dikasih lihat sama saya buku rekrutasi, buku tamu kan disuruh baca. Jadi yang bapak yang jaga tadi itu bilang, nggak ada kok mas, rombongan yang dari Jakarta nggak ada. Yang masuk di daftar saya cuma ini tadi, yang kemarin itu sampean bertiga, sama yang ini rombongan yang masnya dari Bandung ini katanya, sama yang masih tertinggal beberapa orang di Ranukumbolo katanya. Jadi terus saya ceritakan kejadian tadi, dan beliau bilang, itu sudah biasa mas kalau di Gunung Semeru itu kayak gitu kan. Ya itu mungkin sengaja mau nemenin sampean seorang diri gitu katanya kan. Saya ya enjoy aja lah,
Ya alhamdulillah saya sudah waktu itu selamat sampai Ranupane dan pulang sampai rumah, alhamdulillah nggak apa-apa. Itu kejadian saya dan itu benar-benar saya alami sendiri. Dan mungkin teman-teman yang pernah naik ke Semeru atau ke gunung lainnya lah, pasti pernah merasakan kejadian-kejadian mistis seperti itu. Ya soalnya yang namanya kita berada di alam liar, ya, yang dengan sejuta cerita dan sejuta misteri, kejadian-kejadian seperti itu pasti ada yang pernah mengalaminya. Oke, sekian cerita dari saya. Dan ingat pesan saya, kalau kalian ingin menjadi seorang petualang, buang semua egomu, merendahlah serendah-rendahnya saat kalian berada di alam, dan rangkullah alam itu sebagai sahabat. Kalau kalian masih memandang egomu, jangan harap kalian bisa menjadi petualang sejati. Terima kasih.